Yang keluar bukan saya tadi ya, orang tadi yang mirip saya. Tanya ini ya. Tadi dulu. Ada. Suara apa ini ya? Coba cek di sini kamera. Itu. Anak ini ya. Astagfirullah. Siapa bayi? Itu. Anak siapa ini ya? Melayang. Melayang ini ya. Perhatikan dulu. Cek. Astagfirullah. Beneran nih. Astagfirullah. Tadi dulu, Mbah. Punten. Badannya ngukus. Ini lihat nih. Perhatikan. Kayak astagfirullah. Mbah, punten. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat semuanya, kita bertemu lagi dalam suasana yang lebih asik, dalam suasana mendung, dan mudah-mudahan nanti dalam perjalanan ini kita harus selalu adem batinnya, sehingga menemukan dan bisa mendengar langsung sebuah pitutur-pitutur yang masih teka-teki atau kiasan, ya. Kita baca dengan tenang supaya bisa terbaca dengan baik. Jadi gini, ada goa di sebelah sana itu, di gunung itu, yang menyimpan suatu cerita yang aneh, yang ajaib, yang tidak ada di negara lain, hanya ada di Indonesia. Jadi gini, ketika masuk goa itu, kita ditemukan atau ditemui oleh orang yang sama persis dengan kita. Bisa jadi 2, bisa jadi 3. Ini berlaku untuk semua orang. Apakah betul semudah itu ada kembaran kita? Kita buktikan saja kebenarannya dan apa maksudnya dari semua ini. Tonton sampai selesai. Yuk. Ternyata udah mulai cengap-cengap nih. Padahal perjalanannya masih jauh nih. Bayangin nih, kita ngiterin ini, itu di sana tuh balik itu di sebelah tuh. Nah, tuh di sebelah sana tuh. Nah, kuat nggak? Tapi jalurnya cuma ini nih, nggak ada jalur yang lain, lewat sini aja, nggak apa-apa. Nah, sambil berjalan, sambil dikir. Artinya apa? Dikir jalan terus. Jadi nanti kita bisa mendapatkan sebuah wawasan, sebuah ilmu yang tujuannya untuk meningkatkan level kesadaran, dan sadarilah bahwa sebenarnya kita itu adalah jiwa-jiwa yang terpilih. Terpilih siapa? Terpilih Tuhan untuk menjadi pribadi yang baik dan menjadi pribadi yang makmur, yang sukses, yang pribadi yang bahagia. Maka jangan menolak itu. Ya, kita harus mengiyakan menjadi jiwa-jiwa yang terpilih. Nah, karena gini, Indonesia saya rasa sudah menjadi darurat, ya. Darurat apa? Kalau bahasa Jawa itu keplepek. Keplepek bahasa Indonesia apa? Apa ini ya? Jadi selalunya kehidupannya itu akan selalu terpojok, selalu dihimpit oleh kebutuhan, dikejar-kejar oleh kebutuhan. Jadi akhirnya dinamakan keplepek. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan atau algoritmanya seperti itu. Tiap hari keplepek cari hutangan,
Tiap hari seperti itu terus. Cari hutang lagi, keplepak, ada kebutuhan mendadak, mendesak seperti itu. Nah, ini tanpa kita sadari adalah konsep kita ya. Kita yang membentuk itu ya. Jadi akhirnya tiap hari pun akan keplepak. Maka dari itu ayo kita sambil berzikir jalan, mudah-mudahan ada jawaban supaya kita keluar dari zona itu, zona keplepak ya. Yuk ke sana yuk. Wah, ya iya. Untuk itu ayo pelan-pelan sambil sinau ke semesta ini supaya tidak menjadi apa namanya, kayemen. Kayemen itu terlalu nyaman dalam zona keplepak. Aduh, nggak apa-apa. Jadi gini, nanti kita mendatangi gua itu yang di sana itu. Jadi ceritanya itu unik. Setiap orang masuk ke sana itu bisa wujud kita bisa banyak. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Itu aneh. Maka dari itu saya tuh terdorong untuk memasuki gua itu dan membuktikan apa benar wujud kita bisa menjadi banyak di dalam gua itu. Dan maksudnya apa? Ya itu yang kita kaji. Jangan langsung ngotot, jangan langsung berpersepsi yang buruk-buruk. Kita sinau ini maksudnya apa dan apakah ada manfaatnya. Ya, oke, ya. Aduh, masih jauh kok, yuk ngomong baik ya. Kalau nggak ngomong nggak mudeng-mudeng, ngomong juga nggak mudeng, apalagi nggak ngomong ya. Gagal paham terus ini bocah. Tambah nggak mudeng lagi. Tuh masih agak jauh nih. Oke. Itu tuh mungkin tuh guanya apa ya? Itu tuh. Tuh, lubang itu tuh. Nah, muter-muter ini akhirnya temu juga itu, nggak apa-apa, meskipun agak jauh, tapi kita tetap untuk spirit semangat untuk berbagi apa namanya ilmu jalan keluar dari semesta ini, tentunya untuk kebutuhan orang banyak ya. Jadi kita itu hanya sebagai media penghantar ya. Jadi bukan apa-apa, kita hanya sebagai media penghantar untuk kemakmuran banyak orang bila orang-orang yang paham. Bila belum paham ya monggo lah, belum saatnya ya. Ya, alhamdulillah, wah rungkut sekali. Ini toh, kayak gini ya. Ini ya. Tapi gini, katanya itu ketika masuk ini sudah disambut. Kalau memang ini, kok kita belum? Oh nggak apa-apa, mungkin ini belum ini ya. Kita belum terkoneksi dengan yang di sini. Ntar dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami... Itu! Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Loh, astagfirullahaladzim, beneran. Mirip saya, astagfirullahaladzim. Oh, siapa itu, maaf. Kok bibir entah dulu. Dia nggak bersuara, tapi dia mengatakan seperti orang kayak Darto gitu. Coba. Tuh. Dua. Tuh. Astagfirullahaladzim. Maaf. Punten. Dia tuh hanya bisik-bisik nggak jelas tuh maksudnya. Tuh. Astagfirullahaladzim. Bisa disentuh nggak sih? Malah pergi. Astagfirullahaladzim. Ya, tadi dulu. Ini beneran saya bukan? Kok masa saya ada berapa tadi? 2, 3 sama ini. Aduh. Yang asli yang mana nih? Yang asli nih ya. Saya asli kan? Tadi dulu. Masuk dong, beneran. Berarti terbukti nih. Mari kita kaji aja, beneran nggak apa ya tadi yang disampaikan ini
maksudnya apa gitu? Ntar dulu, yuk. Ntar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat apa ini ya? Ya, makanya itu. Jangan. Ada kembaran saya ini ya. Punten. Punten. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Tar dulu. Maaf, siapa itu? Punten. Bisa nggak bicara sebentar, Haya? Sebentar. Dia seolah kayak, tar dulu. Nggak dengar suaranya, tapi dia kayak, apa ya? Kayak gimana pandangannya gitu loh, tuh. Mana kemana dia? Ih, banyak temennya ternyata. Tuh. Banyak banget ini ya. Astagfirullahaladzim, ada berapa orang nih? Rombongan. Oh, ini ya. Tapi yang mirip saya satu tuh. Oh, ini ya. Astagfirullahaladzim. Bentuknya sama ini ya. Makanya itu bener aneh loh. Iya. Astagfirullahaladzim. Kemana dia? Tadi dulu. Tadi dulu, kita pegang dulu. Astagfirullahaladzim. Tuh masih ada. Orang bukan ini ya. Tapi aneh loh, kayak Ini ya. makan ada kayak bayangan lama-lama. Tuh. Tadi dulu, kita pegang dulu. Enggak ada yang bagus ini ya. Tapi dia kayak apa? Giring kita ke sana mungkin tuh. Ini kemana nih ya? Ke sana aja yuk. Ini. Yuk. Astagfirullahaladzim. Bener nggak sih? Apa kayak kita nggak mimpi nih? Nggak mimpi? Ini apa enggak ini ya? Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Dia tadi tuh, Oh, yang mirip saya enggak ada ini ya. ya, makanya itu aneh. Kenapa kok kameramennya nggak ada yang mirip? Ini ya. Astagfirullah. Jangan. Apa tadi yang itu? Yang mana nih ya? Yang paling depan tuh. Yang rewot-rewot apa ini ya? Iya, kayak mirip tuh. Ini ya. Dulu. Tadi masuk ke sini kan? Di sini. Apa ke sana gitu? Astagfirullahaladzim. Mundur dulu. Tenang dulu. Ini. Dia maksudnya di dimensi mana? Kok suaranya nggak ada, tapi di mata ada. Ini ya. Kayak bicara tadi loh ya. Kayak bicara tuh jelas, maksudnya ngomong-ngomong apa gitu, tapi nggak ada suaranya. Tadi dulu. Tenang dulu, situ aja dulu. Punten. Assalamualaikum. Mbak. Aneh nih. Dikira dongeng aja, ternyata beneran ada ya. Nyata ini ya. Nyata, luar biasa. Keren sekali. Wah, nanti jangan kita nggak bisa keluar lagi. Nggak bisa keluar di sini. Bisa modal ini ya. Nanti maksudnya gini, yang keluar bukan saya tadi, orang tadi yang mirip saya. Tanya ini ya. Tadi dulu. Wah. Ada. Suara apa ini ya? Coba cek di sini kamera. Itu. Anak ini ya. Astagfirullah. Siapa bayi? Itu. Anak siapa ini ya? Ini perempuan kan? Perempuan. Perempuan dari mana ini ya? Dia melayang. Melayang ini ya. Perhatikan dulu. Cek. Astagfirullah. Beneran nih. Aduh. Astagfirullah. Kok aneh loh. Cek dulu kamera sana. Oh, lebih terang lagi kamera, coba. Kamera lagi terang, lebih terang lagi terus. Supaya kita benar-benar bisa kontras melihat itu. Kita buktikan bahwa ini bisa memadat. Kira-kira bisa memadat kan nih? Wah, mata tepang ini ya. Nah, makanya dia kayak terbang tadi melayang ke sini. Kalau yang padat demen ini ya. Ya makanya itu. Astagfirullahaladzim. Kesana gitu. Astagfirullahaladzim. Punten. Assalamualaikum. Mbak. Ini orang bukan. Mana? Ini. Tadi kayak melihat bayangan di sini nih. Bayangan apa nih ya? Kayak orang. Apakah mungkin dia masuk batu ini? Astagfirullah, ini perhatikan nih. Kayak orang masuk sini. Astagfirullah, apa orang tadi bukan? Manusia batu ini ya. Waduh. Astagfirullahaladzim. Aneh loh, kok ada yang mirip saya loh.
Astagfirullahaladzim. Oh, bukan aja. Ya, makanya itu aneh. Yuk, sana yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Assalamualaikum. Makin sini aku makin lumpurnya banyak. Becek. Becek. Wah, habis hujan apa ini, Jack? Oh, tapi aneh. Ih. Itu gara-gara apa tuh? Itu. Coba senter terang banget, coba. Kamera terang, resolusi kameranya terang. Coba. Itu kelihatan nggak? Itu. Makhluk apa ini, Jack? Astagfirullahaladzim. Monster apa ini, Jack? Itu tanah bergerak. Tanah bergerak. Astagfirullahaladzim. Tuh. Tanah bisa bergerak, ya? Aduh, ih. Astagfirullahaladzim. Tanah kok ada kupingnya, ya? Tak dulu. Ya Allah. Tak dulu, perhatikan dulu. Genderuwo nih, Jack. Tak dulu. Astagfirullahaladzim. Ih. Tuh, kan mau lagi tuh. Astagfirullahaladzim. Ini nyata nggak sih? Aku ini, Jack. Kayak mimpi. Tak dulu. Kita pastikan dulu. Itu aja dulu. Tak dulu. Ini bener orang bukan? Aneh. Ih. Yang di bawah serem. Tapi yang ini mirip saya loh. Iya. Dia seolah tuh kayak berbicara tadi dulu nih. Tapi nggak dengar suaranya. Astagfirullah, tadi dulu. Iya, siapa namanya? Apa ini Tarto bukan? Tadi dulu. Astagfirullah. Hei. Aneh. Ih. Coba lihat. Di sini nggak ada apa-apa. Kosong. Wah. Tadi dulu. Nanti kalau memang betul-betul ada, kita tangkap aja langsung lah ya. Tangkap aja, tadi dulu. Astagfirullahaladzim, yuk. Nah, tuh. Perhatikan tuh kamera yang jelas. Tuh kan. Astagfirullah. Aduh. Ini becek. Aduh. Astagfirullah. Tadi dulu, Mbah. Punten. Ih. Badannya ngukus. Ini lihat nih. Perhatikan. Kayak astagfirullahaladzim. Mbah. Punten. Mbah. Assalamualaikum. Tadi dulu. Itu lagi. Itu tar dulu. Tadi dulu, kita pastikan dulu. Bisa disentuh nggak? Tadi dulu, Mbah. Punten. Baik. Sepertinya bila sudah nggak kemana-mana lagi nih, dia siap menyambut kita. Tadi dulu. Terus yang mirip saya mana? Tadi dulu, tadi ada. Astagfirullahaladzim. Baik, kita tanya dari dulu. Kita siapa tahu bisa terhubung, bisa tersambung. Assalamualaikum, Mbah. Alhamdulillah. Mbah bisa mendengar suara saya, Mbah? Oh, baik. Dia menggunakan bahasa isyarat, bisa mendengar. Tapi saya yang belum mendengar nih suara beliau. Tadi dulu. Saya ini harus mengaktifkan indera pendengaran saya supaya betul-betul terhubung. Tadi dulu, supaya ini nanti pimpingannya enak dimengerti. Tadi dulu. Maaf, Mbak. Ngapunten, Mbak. Perkenalkan, nama saya Tarto. Saya datang dari Cilacap, Mbak. Oh, sudah tahu. Mbak sudah tahu. Alhamdulillah. Tahu dari mana, Mbak? Berarti kita datang ke sini bila sudah tahu. Gini, Mbak. Saya hanya pengen tahu kenapa tadi saya ada banyak, Mbak. Dan setelah sampai 2 ini ada yang bermacam-macam wujudnya. Iya, Mbak. Maksudnya gimana, Mbak? Jadi saya kalau mentalnya belum kuat jangan masuk, gitu maksudnya, Mbak.
Justru ini Mbah yang belajar sama Mbah. Apa yang saya alami ini bagaimana, maksudnya apa? Kok sampai seperti ini? Baik Mbah, baik baik. Kita untuk tenang dulu, jangan tegang dulu katanya, supaya bisa mengerti. Baik Mbah, saya akan mencoba untuk tenang Mbah. Oke, iya Mbah. Oh, oh. Oh, berarti setiap orang pun bisa mengalami seperti ini, maksudnya bisa wujudnya beda, tapi mempunyai pemahaman atau makna berbeda-beda juga Mbah. Baik baik. Jadi artinya tadi adalah sebuah makna, kayak kita bisa berubah jadi 2, jadi 3, bahkan lebih. Itu untuk mengingatkan saya pribadi Mbah, mengingatkan semua orang bahwa memang sebetulnya yang dikendalikan kita yang mana. Dalam diri manusia semuanya ada berarti Mbah. Oh, astagfirullah. Apakah saya bisa menerangkan kepada teman-teman saya? Ini sangat dalam nih teman-teman ya. Tetapi saya akan mencoba untuk menjelaskan meskipun agak sulit dicerna ya. Tapi mudah-mudahan kalian paham dengan teka-teki ini. Ternyata setiap diri kita mempunyai banyak. Jadi yang mana yang asli, yang mana yang harus kita ikuti, yang mana harus kita kendalikan. Ini dalam menyangkut diri sejati, diri sejati. Jadi yang diri kita yang tadi saya bilang yang selalu kemelepek ya, atau selalu terjebak, selalu dalam algoritma yang tidak baik, itu bukan kita. Bukan kita yang sejati. Dan diri kita yang pemarah itu bukan kita yang sejati pula. Jadi yang mengamati itu semua, yang mengamati itu, yang melihat itu semua, ya gitulah diri kita sejati. Nah, kita merasa, jadi kita hanya mengamati diri sendiri, itu maksudnya. Gitu Mbak ya. Alhamdulillah, berarti tanpa kita sadari semua orang bisa berubah menjadi banyak. Iya Mbak. Oh, berarti kita selama ini mengendalikan bukan diri kita yang asli. Kalau diri kita yang sejati, itu mungkin akan lebih nyaman, lebih enak, dan mungkin lebih apa ya, bisa menghadirkan Tuhan bersamanya dalam diri kita sejati itu. Berarti tadi penggambaran tadi bukan diri saya yang sejati gitu Mbah. Ini luar biasa. Astagfirullahaladzim. Nah di sebelah Mbah siapa ini? Ada lagi ini. Oh, astagfirullahaladzim. Ini yang mirip saya ini. Ada yang mirip saya ini. Perhatikan nih. Astagfirullahaladzim. Iya. Iya. Baik. Baik. Iya, iya. Hei. Astagfirullahaladzim. Ada yang mirip saya nih. Mbah, bentar Mbah. Ini mirip saya di sini tadi. Mirip datang lagi nih. Tapi kita kaji lagi nih. Ya kita harus, kalau kita nggak jeli, kita akan tersesat pikirannya nih. Tadi dulu. Maaf Mbah. Apakah untuk semua makhluk hidup, entah itu dari agamanya apa, dari sukunya apa, apakah bisa membelah menjadi 2 atau 3 bahkan lebih itu Mbah? Semuanya bisa. Ini luar biasa teman-teman. Ini ilmu yang sangat dalam, bahwa yang kita kendalikan itu yang mana, diri kita yang asli atau yang palsu. Kalau kita mengikuti diri kita yang palsu, maka kehidupannya akan selalu palsu ya. Diliputi dengan kegembrungsungan, diliputi dengan kemarahan tiap hari, dengan tadi terjebak dalam algoritma buruk ya, seperti keplepek ya. Itu bukan kesalahan siapa-siapa, tapi kita sendiri yang selalu menyetir itu, berfokus pada diri kita yang palsu. Maka ayo selanjutnya kita untuk mengendalikan diri kita yang asli, diri kita sejati.
Diri sejati itu hanya mengamati tadi sifat-sifat kita yang buruk-buruk tadi. Kita pengamat tapi kita tidak bisa mengendalikan itu, hanya mengamati. Tapi malah jangan terjebak atau mengikuti jejak-jejak diri kita yang palsu. Luar biasa, Mbah. Insya Allah saya bisa memahami, Mbah. Tapi tetap saya akan dalami lagi, dikaji lagi, supaya betul-betul mengena, merasuk dalam diri kita, sehingga paham betul. Karena ini sangat dalam. Nggih. Nggih. Baik, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mana ini, Jack? Ini kita nggak mimpi kan? Ya, Pak. dia panggil, Jack. Nggak apa-apa lah nih. Ini sebuah kejadian yang di luar nalar ya. Jadi aneh. Tapi ini biarkan keanehan ini menjadi sebuah kenyataan bahwa kita harus bisa mengalami ini. Saya yakin semua orang bisa mengalami ini, ya. Tapi ini sangat luar biasa, sangat dalam ilmunya. Artinya gini, kita yang selama ini tadi mengendalikan diri kita yang palsu, ini hanya makna kiasan, makna sanepa untuk kita baca. Jadi, mari kita kembali kepada kesadaran kita, kembali kepada diri kita yang sejati, supaya kehidupannya pun akan lebih enteng, lebih berkembang, bahkan untuk mencapai kemakmuran hidup itu lebih mudah, tidak terjebak dalam kegemerungsungan, tidak terjebak dalam nyaman untuk keplepek, ya, nyaman dalam selalunya mencari hutangan dan lain sebagainya. Ayo, karena Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya, kita ikuti rasa diri kita yang sejati. Udah, yuk. Wadah kembarannya nih, Jack. Ya, makanya itu aneh. Yuk. Lari kemana ini, Jack? Pelan-pelan. Tuh, nggak ada kasih jimat ini, Jack. Jimatnya ilmu kan? Jimatnya kan ilmu ini, Jack. Ya iya. Setelah saya analisa dan saya kaji lebih dalam, memang ini sebuah arahan yang baik, ya. Tapi kita betul-betul harus bisa membahasnya dengan ketenangan batin dan bisa terbaca sebuah bahasa teka-teki, bahasa kiasan, bahasa seloka atau sanepa, yang maksudnya adalah kita bisa menjadi 2 atau 3 atau bahkan lebih sampai 7 bahkan lebih. Ini adalah sebuah penggambaran saja. Kita pun semuanya bisa, ya. Jadi arti yang dimaksud adalah tadi seperti yang beliau katakan, kita jangan mengikuti diri kita yang palsu, kita hadirkan diri sejati yang asli. Yang selama ini kita ikuti bisa jadi diri kita yang palsu, seperti orang yang selalu dalam keadaan kepepek dengan hutang, tapi nanti algoritmanya akan seperti itu terus. Tiap hari akan kepepek terus. Dan ini salah satu contohnya. Ada contoh-contoh yang lain. Contohnya lagi, kita nyaman dalam bergaul dengan orang-orang yang suka mengeluh. Nanti pun kita tiap hari akan mengeluh terus. Karena Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Mari kita hadirkan diri kita sejati, diri sejati kita seutuhnya, biar terhubung dengan Tuhan. Kita selalu dalam keadaan meditatif, dalam keadaan tenang dan bijaksana. Dan kita pasti akan mudah mendapatkan keberlimpahan hidup ketika kita bisa terhubung dengan Tuhan dengan tadi diri kita sejati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar jibur.